Tapi saat bersiap untuk terjun dari pesawat, jet tempur Rusia muncul dan menembaki pesawat mereka. Pesawat rusak parah dan jatuh ke laut. Tejo dan timnya berenang keluar dengan pelampung, lalu menaiki perahu karet dan berhasil kabur dari lokasi jatuhnya pesawat. Setelah itu, mereka menyusup ke tempat target. Saat tim bersiap menangkap musuh, Tejo justru mengunci pintu dari dalam agar bisa membalas dendam secara pribadi. Namun, ia terkejut karena target sudah mengenakan rompi bom. Pria berjanggut itu tenang mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah agen CIA dan bersedia mati demi negara. Ia juga mengatakan bahwa Tejo akan mati dalam operasi ini. Saat Tejo hendak bertanya siapa dalangnya, pria itu langsung meledakkan diri. Untung Tejo berhasil menghindar. Namun saat timnya datang untuk menyisir lokasi, mereka malah diserang oleh sniper yang sudah bersembunyi. Melihat rekannya tertembak, Tejo cepat bersembunyi dan menggunakan pecahan cermin untuk mencari posisi sniper. Setelah menemukannya, ia menembaki balik dengan gencar dan menyuruh timnya menyelamatkan korban. Namun ternyata, ada lebih dari satu sniper. Terjadilah baku tembak sengit, dan mereka berhasil menyelamatkan korban meski jalan keluar juga dijaga musuh. Mereka pun bersembunyi dan menyusun rencana. Saat itulah polisi Rusia tiba di lokasi, namun malah ditembaki dan dibunuh oleh para sniper. Ini membuat situasi semakin parah, karena kematian polisi pasti akan dituduhkan pada tim Tejo. Jelas bahwa dalang di balik ini ingin memicu perang, lalu membunuh semua saksi. Tejo tak tinggal diam. Ia memerintahkan rekan-rekannya memberi tembakan penutup, sementara ia menggunakan peledak plastik untuk membuat lubang di dinding dan membawa tim keluar dari gedung. Tapi polisi Rusia makin banyak dan mengepung mereka. Demi menyelamatkan timnya, Tejo naik ke atap untuk mengalihkan perhatian. Ia melempar granat dan meledakkan mobil polisi, lalu menembaki mereka dari atas, menciptakan kekacauan. Timnya pun memanfaatkan momen itu untuk kabur. Tapi musuh datang lagi, dan Tejo hanya bisa bersembunyi sambil terus menembak. Ia terkena peluru di bahu, lalu memutuskan bertarung habis-habisan. Setelah menyingkirkan musuh yang menyerangnya, ia mengambil senjatanya dan terlibat dalam baku tembak hebat. Setelah membunuh beberapa musuh, ia melempar bom ke arah mereka. Dalam kabut asap dan debu, ia menyamar dengan pakaian musuh, lalu naik mobil mereka untuk melarikan diri dan bergabung kembali dengan tim. Untuk mencari tahu siapa dalangnya, Tejo memalsukan kematiannya. Ternyata benar, pelakunya adalah Kevin, seorang pejabat tinggi negara. Tejo menculiknya ke dalam mobil dan memaksanya mengaku. Dalam ketakutan, Kevin mengungkap semua rencana jahatnya, termasuk niat membunuh semua orang sesuai rencana. Ini membuat Tejo marah, ia langsung menabrakkan mobil ke sungai. Air pun segera memenuhi mobil. Tapi sebagai anggota Navisil, Tejo tetap tenang, dan membiarkan Kevin mati tenggelam di depannya. Ia lalu mengambil alat perekam, dan saat itulah rekan-rekannya datang menyelamatkannya dengan perlengkapan selam. Rekaman itu kemudian diserahkan ke pemerintah, dan konspirasi Kevin akhirnya terungkap ke publik. Tejo sangat puas. Atasannya memberinya identitas baru agar ia bisa hidup dengan tenang dan bebas dalam kondisi sudah mati.